Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, tamu-tamu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, di dalam jalsa salanah yang penuh berkah ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengajak Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian kepada satu hal yang paling sangat penting sekali bagi kita, khususnya orang-orang Ahmadi, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini kita telah diberikan karunia istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada utusan Tuhan di akhir zaman. Dan terlebih lagi, hari ini kita hidup di zaman khalifah beliau, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala binasrihil aziz. Ini satu hal yang harus dan selalu kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi karunia istimewa oleh Allah Ta'ala beriman kepada utusan Tuhan, dan kita masih diberi kesempatan untuk hidup di masa khalifah beliau. Sementara orang-orang di luar Ahmadiyah begitu mengidam-idamkan ingin punya khilafat, ingin ada khalifah. Nah, kita oleh Allah Ta'ala sudah dianugerahkan itu. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Pertama ingin saya ingatkan, agar kita selalu dan senantiasa banyak bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Terlebih di pertemuan jalsah salanah ini. Kenapa terlebih di pertemuan jalsah salanah ini? Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam katakan pertemuan jalsah ini bukan pertemuan biasa. Tapi pertemuan jalsah salanah ini adalah pertemuan yang istimewa. Karena di dalam jalsah salanah ini kita selalu diajarkan dan diingatkan bagaimana untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu tujuan dari pertemuan jalsah salanah ini yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sampaikan. Salah satunya, pertemuan jalsah salanah ini harus membuat kita menjadi dingin terhadap dunia. Apa maksud dingin terhadap dunia? Artinya adalah kita harus lebih perhatian, kita harus lebih peduli akan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus lebih peduli terhadap hal itu. Jadi pertemuan jalsah salanah ini adalah sebuah pertemuan yang istimewa bagi setiap kita orang-orang Ahmadi. Karena kehadiran kita hari ini adalah kehadiran sebagai tamu-tamu dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan bisa dibayangkan ada doa-doa istimewa dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kepada siapa saja yang hadir di dalam pertemuan jalsah salanah. Maka mubarak, berbahagia kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang hadir di dalam pertemuan jalsah salanah ini. Pada kesempatan hari ini saya diberikan satu tema ceramah, yakni keitaatan kepada nizam khilafat. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita adalah sebenarnya khilafat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam Al-Quran, seperti apa sih? Apa iya khilafat itu tidak ada di dalam Al-Quran? Nah, saya akan coba kupas sedikit. Ketika orang mengatakan, oh sistem khilafat itu tidak ada di dalam Al-Quran, ternyata di dalam surah An-Nur Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. Allah Ta'ala berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh akan menjadikan khalifah fil ar, di muka bumi ini. Kamastakhlafal lazina min qablihim, sebagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala menjadikan khilafat di antara mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, jadi ini satu dasar di dalam Al-Quran bahwasanya sistem khilafat itu ada, dan gak tanggung-tanggung yang menjanjikan sistem khilafat ini ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Ini janji Allah Ta'ala. Makanya kalau hari ini orang mengatakan khilafat tidak ada, ini janji Allah Ta'ala, bagaimana ini? Apa Allah Ta'ala menyalahi janjinya? Nauzubillah min zalik. Atau jangan-jangan sampai hari ini tidak ada orang yang beriman dan beramal soleh sehingga Allah Ta'ala tidak mewujudkan nizam khilafat. Nah, ini tanda tanya yang perlu ada di dalam setiap diri kita umat Islam. Nah, jadi khilafat ada di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 56. Lalu apa keistimewaan khilafat yang Allah Ta'ala sampaikan, ya? Dan apa tujuan khilafat yang Allah Ta'ala uraikan secara panjang lebar di dalam Al-Quran? Khilafat yang Allah Ta'ala janjikan apa tujuannya? Tujuannya adalah wala yumakkinanna lahum dinahumul lazir tadalahum. Apa artinya? Khilafat yang Allah Ta'ala janjikan adalah untuk meneguhkan agama yang telah Allah Ta'ala ridhoi bagi kalian. Jadi khilafat yang Allah Ta'ala janjikan ini untuk meneguhkan agama, bukan untuk mendirikan daulah, bukan untuk menegakkan negara, bukan untuk merongrong negara lain untuk mengganti ideologi negaranya dengan sistem ini, bukan. Allah Ta'ala katakan wala yumakkinanna lahum dinahumul lazir tadalahum. Khilafat yang aku janjikan ini adalah untuk meneguhkan agama yang sudah aku ridhoi kepada kalian. Lalu apa tujuan khilafat yang berikutnya? Di ayat ini pun dikatakan wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Apa artinya? Artinya adalah khilafat ini akan menggantikan dari ketakutan menjadi aman. Jangan dibalik, ini orang dari aman dibikin jadi takut, gimana ceritanya yang begini? Jadi khilafat yang Allah Ta'ala janjikan adalah akan mengganti ketakutan menjadi keamanan. Nah, ini satu hal yang sangat jelas sebenarnya Allah Ta'ala sampaikan, tapi hari ini ya amat begitu sulit untuk dipahami oleh saudara-saudara kita umat Islam yang lain. Sehingga seolah-olah khilafat ini menjadi satu momok yang menakutkan, ya. Karena dipikir khilafat ini akan mengganti sistem negara yang ada. Ini salah yang begini. Karena sistem khilafat yang Allah Ta'ala janjikan di dalam Al-Quran adalah untuk meneguhkan agama yang telah Allah Ta'ala ridhoi kepada kita semua. Jadi khilafat ini bukan untuk mendirikan negara. Khilafat ini bukan untuk mengganti ideologi setiap negara di mana umat Islam berada, bukan. Terlebih Allah Ta'ala katakan khilafat ini adalah untuk mengganti dari ketakutan menjadi rasa aman. Tapi hari ini coba kita lihat, ada orang yang mengusung khilafat tapi bikin orang lagi aman jadi takut. Nah, ini sebuah tanda tanya. Nah, makanya kenapa di awal saya katakan kita patut bersyukur kehadirat Allah Ta'ala.
Karena kita berada di dalam nizam khilafat sebagaimana yang Allah Ta'ala janjikan di dalam Al-Quran. Khilafat Ahmadiyah adalah khilafat yang ingin meneguhkan agama itu. Kita dikumpulkan hari ini bukan ingin merumuskan sebuah ideologi negara yang akan merongrong negara ini, bukan. Tapi kita kumpul di tempat ini adalah semata-mata untuk mendengarkan khazanah-khazanah ilahi, ilmu-ilmu kerohanian. Dan kita kembali dibimbing di tempat ini untuk selalu dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini PR dan pekerjaan kita sebagai rasa syukur bahwasanya sampai hari ini kita berada di dalam nizam khilafat yang Allah Ta'ala janjikan. Dan pesan ini harus kita sampaikan kepada orang lain. Bahwasanya nizam khilafat yang Allah Ta'ala janjikan adalah untuk meneguhkan agama. Mengganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Dan khilafat Ahmadiyah adalah khilafat yang akan menaklukkan semua hati orang-orang yang ada di seluruh dunia. Jadi langkah kita itu luas. Kita mau nyebrang ke negara manapun tidak akan terhalang dengan birokrasi, perbatasan, wilayah teritorial, enggak peduli itu. Karena yang akan kita taklukkan adalah hati setiap manusia. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah tujuan sejati dari khilafat. Jadi kalau orang ada mengusung khilafat, oh kita harus punya negara. Di negara ini harus ada tentara. Negara harus diatur dengan sistem kabinet seperti pemerintahan duniawi. Ini entah rumusnya dari mana yang seperti ini. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita sampai hari ini diberi nikmat itu oleh Allah Ta'ala. Jaga itu, pelihara itu dengan baik. Dan bagaimana menjaga khilafat yang telah Allah Ta'ala anugerahkan ini? Apa caranya? Taat. Akan menjadi percuma ketika Allah Ta'ala sudah menganugerahkan nikmat ini, khilafat kepada kita, lalu kita tidak taat, mengacuhkan, tidak mendengar, tutup telinga, yang begitu percuma. Nah, makanya hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang ketaatan kepada nizam khilafat. Seperti apa sih ketaatan yang perlu kita perlihatkan? Ketaatan terhadap nizam ini harus kita perlihatkan sebagaimana yang dicontohkan oleh junjungan kita yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap setiap perintah Allah Ta'ala. Ketaatan ini harus kita lihat dan mencontoh juga kepada para sahabat-sahabat radhiyallahu anhu akan kecintaan dan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan keitaatan ini pun harus kita lihat dan mencontoh bagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, pendiri jemaat ini, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun perlu mencontoh pula ketaatan ini dari sahabat-sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa keitaatan ini penting? Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidallahu Ta'ala pernah menyampaikan kepada kita, keitaatan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Keitaatan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Dan beliau memberi contoh apa itu beratnya keitaatan. Sama seperti kita manusia yang memiliki kulit, lalu kulit kita ini dikuliti. Huzur mengatakan ketaatan seperti itu. Jadi seperti tubuh kita yang masih hidup lalu dikuliti, itulah ketaatan yang perlu menjadi pedoman bagi setiap kita. Nah, saya akan mengambil contoh bagaimana
sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaannya, ketaatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian tahun tinggal di Mekah, dimusuhi oleh orang-orang kafir, ya, dihina, diejek, dicaci maki, bahkan ada yang dibunuh. Para sahabat tetap setia, cinta, tetap taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada itu ketika dihina langsung ambek, ketika disinggung langsung marah, ketika diejek langsung wah saya demo ini 1 juta umat. Enggak, yang begitu enggak dicontohkan oleh sahabat. Jadi bayangkan sekian tahun sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di Mekah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menanggung berbagai macam penderitaan, semata-mata adalah untuk mentaati dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam jemaat ini pun banyak contoh bisa kita temukan. Bagaimana orang-orang Darwish. Orang-orang Darwish itu adalah orang-orang yang menjaga kadian. Jadi ketika tahun 1947 India pecah dengan Pakistan, ya, maka mau tidak mau jemaat Ahmadiyah harus hijrah dari Kadian yang tadinya India, harus hijrah ke Lahore yang berada di Pakistan. Pada masa itu adalah masa khalifah kedua radhiyallahu anhu. Inilah masa yang paling berat dialami oleh jemaat Ahmadiyah di masa khalifah kedua. Dan Hadrat Khalifatul Masih kedua menyampaikan, wahai kalian orang-orang Ahmadi yang hari ini berprofesi sebagai tentara. Beliau meminta kepada para tentara yang adalah orang-orang Ahmadi, kalian harus menjaga kadian ini. Meskipun jemaat Ahmadiyah harus hijrah dari Kadian ke Lahore, kadian harus ada yang menjaga. Maka Huzur meminta para Ahmadi yang berprofesi sebagai tentara untuk berkumpul dan menjaga kadian. Dan apa yang dilakukan oleh Ahmadi yang berprofesi sebagai tentara? Mereka menulis surat pengunduran diri kepada pemerintah, bahwasanya mulai detik ini kami akan mengundurkan diri dari ketentaraan dan akan mengikuti perintah khalifah menjaga kadian. Ini orang-orang Darwish. Dan pemerintah mengatakan, alangkah sayangnya masa pensiun Anda tinggal sebulan bahkan beberapa minggu lagi. Kalau Anda mengundurkan hari ini, sayang Anda tidak akan dapat pesangon dan tunjangan-tunjangan lainnya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Ahmadi yang berprofesi tentara pada masa itu? Aku tidak peduli, karena yang aku pedulikan adalah bagaimana mentaati khilafat. Bisa dibayangkan itu, nggak peduli mau pensiun dapat pesangon, terserah, nggak peduli. Tapi demi mentaati khilafat aku akan menjaga kadian sebagaimana yang diperintahkan oleh Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu pada masa itu. Nah, ini satu hal keistimewaan yang luar biasa. Sehingga orang-orang ahrar, ya, orang-orang yang anti terhadap jemaat, melihat bagaimana orang-orang Darwish menjaga kadian dengan luar biasa. Dan mereka memberikan pujian dan sanjungan. Bagaimana orang-orang ini menjaga tempat suci. Ada makam Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Ada tempat berdoa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Ada Minaratul Masih yang telah dijanjikan kepada jemaat ini sebagai corong untuk menyerukan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ketaatan yang perlu diperlihatkan oleh setiap kita. Bahkan di zaman Hazrat Masih Maud ada sahabat, ya. Ketika Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mau naik ke atas mimbar, ke depan mimbar, ini peristiwa di Masjid Aqsa, dan kebetulan dekat Masjid Aqsa ada pasar.
Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam naik mimbar dan mengatakan, sekarang kalian duduklah semua. Nah, sahabat yang sedang berada di pasar mendengar itu apa yang disebutkan dan dikatakan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Mendengar Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam suruh duduk, sahabat yang berada di pasar langsung duduk di tempat itu. Dan apa kemudian dilakukan sahabat-sahabat itu sambil duduk, geser menuju ke masjid. Sampai orang mengatakan, wahai fulan, yang disuruh untuk duduk itu yang di masjid, bukan engkau. Tapi apa yang dikatakan oleh Ahmadi ini? Oh tidak, apa yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu menjadi penting untuk aku mentaatinya itu. Nah ini satu hal yang sangat berat bagi setiap kita untuk mentaati nizam yang sudah Allah Ta'ala anugerahkan ini. Makanya rasa syukur kita adalah bagaimana kita menjaga apa yang sudah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ada contoh terakhir yang akan saya sampaikan bagaimana peristiwa perang Uhud. Hadrat Khalifatul Masih pernah menceritakan ini dalam khutbahnya. Pada saat perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan 50 orang pemanah di antara bukit. Ya. Jadi di Uhud itu daerah yang berbukit dan di antara bukit ditempatkan 50 orang pemanah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada 50 orang pemanah ini, apapun yang terjadi, kalian jangan meninggalkan tempat itu. Meskipun Islam telah mengalami kemenangan dan musuh telah kocar-kacir meninggalkan tempat peperangan, kalian jangan meninggalkan tempat itu. Tapi apa yang terjadi? Pada saat perang Uhud, umat Islam sudah menang. Musuh sudah kocar-kacir. Tapi ternyata orang-orang yang berada di balik bukit yang adalah pemanah ini tidak sabar melihat kemenangan itu. Dan mereka meminta kepada pimpinan pemanah mengatakan, izinkan kami untuk turun merayakan kemenangan itu. Pemimpin pemanah mengatakan, jangan, kita harus taat. Tapi selalu saja memberikan alasan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika kemenangan itu memang sudah benar-benar terjadi, ya, sudah benar-benar sempurna, maka kita boleh turun itu, mengambil ghanimah sebagai tanda kemenangan kita. Sampai akhirnya apa? 50 orang pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari bukit, ingin bersama-sama mengumpulkan ghanimah. Yang tersisa hanya tinggal 5 orang di balik bukit itu. Lalu apa yang terjadi? Khalid bin Walid yang waktu itu masih orang kafir, melihat kondisi umat Islam meninggalkan bukit, langsung mengumpulkan orang-orang kafir. Wahai orang-orang Mukkah, umat Islam sudah meninggalkan bukit, kembali kita serang itu bukit. Sampai akhirnya umat Islam akhirnya mengalami kekalahan. Nah, dari peristiwa ini Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidallahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz menyampaikan pesan penting buat kita. Apa pesan penting beliau? Ketika kalian mendapatkan perintah dari seorang pemimpin, jangan perintah itu kalian tafsirkan dengan keinginan dan kemauan pribadi kalian sendiri itu. Tapi taatilah perintah dan petunjuk itu kata per kata, huruf per huruf, kalimat per kalimat. Semata-mata demi menarik ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini PR berat kita orang-orang Ahmadi untuk menimbulkan rasa syukur yang sudah diberikan Allah Ta'ala kepada kita semua. Tunjukkan itu dengan cara kita taat kepada Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidallahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz. Jadi kalau kita benar-benar cinta, kalau kita benar-benar taat kepada Hazrat Khalifatul Masih, jangan ketika huzur khutbah
kita entah di mana. Jangan ketika khutbah Jumat kita setel channel TV yang lain. Yang begini bagaimana mau kita taat kepada Hazrat Khalifah? Jadi ketika ada Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis menyampaikan pesan-pesan baik di dalam khutbah ceramah beliau, dengarkan baik-baik, lalu amalkan sebagaimana yang kita mampu. Nah, ini satu tanda ketaatan kita kepada nizam khilafat. Ini barangkali sedikit hal dari ceramah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan selalu menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, agar anugerah yang sudah Allah Ta'ala berikan ini tidak kita sia-siakan begitu saja. Dan agar ketaatan kita kepada nizam khilafat ini bukan hanya untuk diri kita saja, tapi kita jaga dan kita pelihara untuk semua anak keturunan kita, agar mereka kelak tetap berada di dalam nizam khilafat ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.